كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Nurul Sa'adah, juga bapak-bapak para pengurus, ada juga ibu-ibu pengurus pengajian Masjid Nurul Sa'adah yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentunya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada subuh hari yang berbahagia ini, meskipun digiring dengan hujan, suasana hujan ini tentunya rahmat bagi kita semua. Mudah-mudahan perjalanan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mangi. Kumangin, salam beserta sholawat kita memohon kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya mohon maaf dulu kami pakai masker karena sudah beberapa hari ini ada sariawan, jadi kalau ngomong galak ngecesok jujur. Jadi pakai masker ini biar basah di sini Pak. Biar tidak ketahuan. Pada kesempatan yang mulia ini, pertama kami mengucapkan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa Rajab bagi yang melaksanakannya, karena pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 1 Rajab dan mudah-mudahan tetap istiqomah sampai Ramadan. Kita menyambut bulan suci Ramadan dengan melaksanakan amaliyah yang terkandung di dalamnya dengan penuh semangat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan pertemuan ini yang berkaitan dengan masalah akhir zaman, Pak. Kami ingin mengangkat sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Imam Al-Bukhari berkata, dari Abu Al-Yaman meriwayatkan kepada kami dari Su'aib, dari Abu Az-Zinad, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini tidak akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dua golongan besar akan saling membunuh, dan akan terjadi pembunuhan besar-besaran di antara keduanya. Perkara mereka adalah satu, juga sampai timbulnya Dajjal pendusta yang mendekati jumlah 30, yang mereka semua mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkatnya ilmu pengetahuan, banyak terjadi gempa, timbul petaka fitnah, banyak terjadi kekacauan dalam arti pembunuhan, harta melimpah kata Rasulullah. Sehingga seorang yang memiliki harta ketika hendak bersedekah, maka orang yang disedekahi berkata, aku tidak membutuhkannya lagi. Orang-orang sibuk meninggikan bangunan sehingga seorang laki-laki melintasi kuburan seseorang, ia berkata, andai saja aku seperti dirinya. Matahari terbit dari tempat terbenamnya, manakala ia telah terbit, maka orang-orang yang menyaksikannya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap saat itulah tiada lagi guna keimanan seseorang yang sedang beriman atau belum beriman sebelumnya. Sungguh benar-benar akan terjadi kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dua orang laki-laki yang menggelar pakaiannya untuk berjual beli, maka ia tidak sempat untuk melipatnya. Benar-benar akan terjadi kiamat sehingga seorang laki-laki memerah susu dari untanya dan ia tidak sempat untuk meminumnya. Dan benar-benar akan terjadi kiamat sehingga seseorang yang memperbaiki kolam renangnya dan ia tidak sempat untuk mengisinya air. Bahkan sungguh benar-benar akan terjadi kiamat kata Rasulullah SAW, sehingga seseorang memasukkan makanan ke dalam mulutnya dan ia tidak sempat untuk menelannya. Jadi cukup panjang hadis ini Pak. Mudah-mudahan kalau waktu cukup kita sampaikan, kalau tidak cukup mungkin sebahagiannya saja kita sampaikan. Hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW memberikan isyarah dan sebahagian sudah terjadi agar kita lebih berhati-hati
memang tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahui kapan terjadinya kiamat. Kalau ada orang yang menganalisa tentang kapan terjadinya kiamat, dulu ada nyampe ke kiamat itu tanggal 12 bulan 12 2012, ternyata bohong, Pak. Maka kalau sekali lagi ada yang menyampaikan seperti itu, maka dia saat itu telah melakukan kebohongan besar. Karena pernah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat?" Rasulullah tahu laki-laki yang bertanya itu sebenarnya bukan manusia, tapi malaikat yang menjelma jadi manusia, Pak. Kata Nabi, bukankah yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya? Artinya kalau Rasulullah SAW saja tidak mengetahui kapan persisnya terjadi kiamat, apalagi kita, Pak. Maka untuk masalah kapan terjadinya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Namun dari beberapa hadis yang kita ketahui, sinyalemen tentang tanda-tanda terjadinya kiamat itu banyak sekali dan bahkan sudah terjadi, Pak. Karena kita sekarang ini sudah memasuki fase di mana kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu pada zamanku, summal ladzina yalunahum, kemudian zaman sesudahnya, summal ladzina yalunahum, kemudian sesudahnya. Artinya kurun terbaik atau zaman terbaik adalah zaman Rasulullah SAW. Kemudian zaman setelah Rasulullah SAW, yaitu zaman para sahabat. Kemudian setelah itu zaman para tabi'in, dan kemudian setelah itu zaman para tabi'in. Nah, 3 kurun inilah manusia yang terbaik yang diutus oleh Allah di atas permukaan bumi ini, Pak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya dunia ini akan nanti dipimpin oleh 5 fase. Fase pertama adalah fase an-nubuwah. Fase an-nubuwah ini akan langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan selanjutnya adalah khilafah ala manhaj an-nubuwah, yaitu para sahabat khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Mereka akan memimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah para sahabat ini wafat, maka selanjutnya dunia ini akan dipimpin oleh periode mulkan adhan, yaitu periode yang menggigit, dipimpin oleh kerajaan. Setelah raja mangkat, maka digantikan putranya, terus selanjutnya. Dan kita saat ini berada pada fase, kata Rasulullah SAW, mulkan jabbariyah, yaitu adalah periode kezaliman, diktator, Pak. Jadi penguasa-penguasanya hampir merata, pemimpin-pemimpin yang memimpin negara Islam itu memimpin dengan penuh kezaliman, Pak. Nah, nanti kata Rasulullah SAW, setelah mulkan jabbariyah ini adalah kembali kita kepada khilafah ala manhaj an-nubuwah. Kepemimpinan akan dipimpin oleh seorang khilafah. Siapa dia? Namanya adalah, kita tahu, Imam Al-Mahdi. Dan saat ini kita sedang menanti kedatangannya, Pak. Karena fase-fase ini sudah diiringi dengan beberapa gejala alamiah. Maka dari itu, Pak, Rasulullah SAW mengenai Imam Al-Mahdi ini pernah bersabda, "Laulam yabqa minad dunya illa yaum, latawwalallahu dzalikal yaum, hatta yab'asa rajulan minni yuwati ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Yamlaul ardu qistan wa adla kama muli'at zulman wa zawra," kata Rasulullah. Seandainya dunia ini hanya tinggal 1 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan dunia ini dengan mengutus seorang laki-laki. Yuwati ismuhu ismi, nama laki-laki ini sama dengan namaku. Wasmu abihi ismu abi, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, kata Rasulullah SAW. Kalau Nabi, nama lengkapnya adalah Muhammad Rasulullah SAW bin Abdullah. Laki-laki yang dimaksud ini sama, Pak, namanya Muhammad bin Abdullah juga. Hanya saja kalau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan nama singkat Ahmad,
Tapi laki-laki yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini namanya Muhammad, namun dipanggil dengan nama Mahdi. Itu perbedaannya, Pak. Yamlaul ardo qistan wa adla, yang nanti akan memimpin dunia ini dengan penuh keadilan, kama muliat zulman wa zauro, di mana sebelumnya dunia ini dipimpin oleh orang-orang yang zalim, penuh dengan kezaliman, Pak. Nah, maka dari itu kita bicara tentang riwayat Imam Mahdi ini, Pak. Kalau seandainya kata Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai Imam Mahdi, sementara tidak ada gejala alam yang menunjuknya, maka kita jangan percaya, Pak. Karena Imam Mahdi itu kemunculannya ada tanda-tanda khusus. Kalau ada seorang laki-laki nanti dibaiat antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad, maka dialah Imam Mahdi, Pak. Cerita Imam Mahdi ini adalah diawali dengan 300 tentara dari As-Sufyani mengejar seorang laki-laki, maka laki-laki ini akan berlari ke kota Mekah, Pak. Dan 300 tentara yang mengejarnya itu akan ditenggelamkan oleh Allah di Al-Baida. Al-Baida itu satu tempat di antara kota Mekah dan Madinah, yang kota Rasulullah SAW 1400 tahun yang silam. 300 tentara ini akan ditenggelamkan oleh Allah. Padahal dulu kering, Pak, tidak ada air. Namun sekarang di beberapa tempat di Al-Baida itu sudah dipenuhi dengan air, Pak. Ini gejala-gejala yang sudah menunjukkan tentang itu, Pak. Nah, kemudian setelah laki-laki ini dikejar oleh 300 tentara dan selamat, maka setibanya di kota Mekah, karena gejala yang lainnya mengiringnya sesuai dengan petunjuknya, maka seluruh penduduk kota Mekah membaiat laki-laki ini, Pak. Dan laki-laki ini tidak mau dibaiat, walaupun orang-orang menganggapnya sebagai Imam Al-Mahdi, maka dia sendiri tidak mengakui, aku bukan Imam Al-Mahdi, kalian salah, aku bukan Imam Al-Mahdi. Karena itu, Pak, Imam Al-Mahdi sesungguhnya awalnya dia tidak mau mengakui dirinya Imam Mahdi, Pak. Tapi sekarang sudah banyak mengaku-ngaku diri sebagai Imam Mahdi. Dulu kita sempat, Pak, Abu Bakar Al-Baghdadi mengaku sebagai Imam Mahdi. Banyak Indonesia juga, rakyat Indonesia banyak berbondong-bondong pergi ke Suriah. Abu Bakar Al-Baghdadi itu adalah pemimpin ISIS dan mengaku sebagai Imam Mahdi, dan orang Indonesia banyak ke Suriah dan berbaiat kepadanya, Pak. Nah, makanya laki-laki ini tidak mengakui. Terus dia setelah tidak mau dibaiat di kota Mekah, berlarilah laki-laki ini ke kota Madinah, Pak. Setelah di kota Madinah, karena tanda-tanda khusus yang menunjukkan Imam Al-Mahdi ini, maka seluruh penduduk kota Madinah pun bersiap-siap untuk membaiatnya. Kata Imam Al-Mahdi, aku bukan Imam Al-Mahdi, kamu kenapa nak membaiat aku? Kemudian lari lagi, Pak. Tak galak dia, Pak. Nah, di pertengahan jalan, aslahahullahu fi lailatin, Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan meyakinkan bahwasanya engkaulah Imam Al-Mahdi, dan terimalah orang-orang yang ingin berbaiat kepadamu. Jadi Imam Al-Mahdi ini pada akhirnya akan menerima orang-orang yang ingin berbaiat kepadanya, Pak. Setelah Allah yakinkan dulu, maka kata Rasulullah SAW, laki-laki ini akan menerima baiat, dan kemudian ciri-cirinya ketika dibaiat itu, kata Rasulullah, kalau sudah kita katakanlah jingok TV, Pak, ternyata ada di antara Hajarul Aswad dan Rukun Yamani seorang laki-laki itu, maka kita pun harus berbaiat. Meskipun kita ada di Palembang, kita berbaiat, kita yakini itulah Imam Mahdi. Karena satu-satunya petunjuk yang jelas Imam Al-Mahdi itu dibaiat antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad, Pak. Kata Rasulullah, hendaklah kalian berbaiat kepadanya, meskipun harus merangkak di atas salju, Pak. Kata Rasulullah SAW. Jadi ciri-ciri kemunculan Imam Mahdi itu nanti diiringi dengan hujan salju. Apakah sekarang ini sudah ada hujan salju, tanda-tanda itu, Pak? Sudah ada tanda. Sekali lagi kita nyebutkan kapan terjadinya, wallahu ta'ala alam. Tapi tanda-tanda itu sekarang di Mekah lagi ada sebagian tempat. Di paling ujung pangkal itu antara Arab Saudi dengan Suriah itu sudah terjadi hujan salju, Pak. Nah, maka dari itu apakah benar ini tanda khususnya? Wallahu alam.
Namun Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satunya, Pak. Nah, sementara hadis yang kita sampaikan di awal tadi dikatakan akan terjadi pembunuhan besar-besaran, Pak. Nanti diawali Imam Al-Mahdi ini muncul, akan terjadi pembunuhan besar-besaran, yaitu yang sekarang ini kita saksikan, Pak. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya telah terjadi pembunuhan besar-besarannya di Gaza, Palestina, bahkan di Sudan. Dan di negara-negara yang mayoritas beragama Islam pun terjadi pembunuhan besar-besaran di antara mereka, Pak. Nah, ini tanda-tanda yang mengiringi Imam Al-Mahdi. Maka setelah itu, apakah nanti pusat kekuatan prajurit ataupun tentara Imam Al-Mahdi itu di Palestina atau di Gaza? Maka kami yakinkan tidak, Pak. Pusat nanti berkumpulnya, titik berkumpul pasukan Imam Al-Mahdi itu bukan di Gaza atau di Palestina. Terjadinya peperangan antara Imam Mahdi dengan pasukan musuh itu diawali ketika nanti umat Islam menjadikan satu titik kumpul, titik temu, yaitu di satu negara yang namanya Suriah. Sekarang ini, Pak, kita ketahui Suriah itu ternyata di situ ada namanya Masjid Al-Ummawi. Al-Ummawi itu masjid di mana nanti itu sebagai titik kumpul. Sementara pasukan Imam Mahdi ini akan memerangi, Pak. Memerangi siapa? Memerangi wong-wong Yahudi Israel, Pak. Namun pada saat memerangi kaum Yahudi bekerja sama dengan Persia. Imam Al-Mahdi, kata Rasulullah, memberikan petunjuk itu akan bekerja sama dengan Persia. Daerah-daerah seperti Iran, Uni Soviet, Cina, dan pintu antara kota Jazirah Arab dengan Eropa yaitu Turki, Pak. Bekerja sama untuk menghancurkan wong Israel, Pak. Maka pada saat itu semua orang-orang Israel, Yahudi itu mati binasa, Pak. Sampai-sampai kata Nabi, sehingga satu orang yang bersembunyi di balik dinding, maka dinding itu pun berkata, nah masih ada sikok lagi wong Yahudi, nah bunuhlah dia. Sehingga orang Yahudi itu semuanya nanti akan binasa, dihancurkan oleh pasukan Imam Al-Mahdi dan kerjasama dengan negara-negara seperti yang kita sebutkan tadi, Cina, Soviet, Iran, dan lain sebagainya. Hanya saja ketika pasukan rombongan wong-wong Yahudi itu sudah binasa, Pak, satu orang nanti akan berteriak, salib sudah menang, salib sudah menang, katanya, Pak. Karena pernyataan itulah dianggap ternyata dari pasukan Imam Al-Mahdi membunuh seseorang laki-laki yang berteriak tadi, Pak. Ini perang Islam, bukan perang salib. Maka akibatnya apa yang terjadi, Pak? Pecah. Antara pasukan Imam Al-Mahdi dengan Persia tadi pecah, Pak. Dengan Iran pecah, dengan Soviet pecah, dengan Cina pecah. Maka terjadilah Malhamah Al-Kubra. Baru itu perang sesungguhnya, Pak. Kalau sekarang belum kita katakan perang sesungguhnya. Nanti perang sesungguhnya adalah pasukan umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi dengan pasukan Persia yang dipimpin oleh Irak, Uni Soviet, Cina, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah, pertanyaan kita, siapa yang menang, Pak? Sementara kita ketahui Imam Mahdi itu adalah pasukan baru. Sementara Uni Soviet dan yang lain itu adalah pasukan lama yang memiliki persenjataan yang lengkap. Kita nanti, kata Rasulullah, akan kembali sebagaimana awal kalian. Apa maksudnya? Kejadian di antara itu nanti ada satu peristiwa, yaitu dinamakan dengan peristiwa hujan meteor, Pak. Jadi ada hujan meteor, dan di antara hujan meteor itu ada namanya meteor Sidrid. Meteor Sidrid ini adalah meteor yang mengandung logam besi, sehingga besi-besi semua alat elektronik itu terinduksi, tidak pacak berfungsi lagi, Pak. Kamu akan kembali sebagaimana awal kalian. Jadi kita nak gunakan pistol tak pacak, HP tak pacak lagi, semua alat-alat elektronik tak bisa lagi, Pak. Mik kita tak pacak lagi. Kita akan kembali perangnya dengan menggunakan tombak, gunakan panah, gunakan pedang. Maka itu Rasul tetap mengajarkan kepada generasi selanjutnya, ajari anak kamu berenang, berkuda, berpanah,
dan lain sebagainya. Karena nanti akhirnya kita akan berperang dengan seperti itu, Pak. Maka peperangan itu Malhamah Al-Kubro, perangnya 3 kali. Malhamah Al-Kubro itu artinya perang besar, Pak. Perang pertama kalah pasukan Imam Al-Mahdi, perang kedua kalah lagi, dan perang ketiga barulah pasukan Imam Mahdi dibantu oleh bala tentara Allah, yaitu para malaikat, Pak. Sebagaimana perang Uhud. Perang Uhud itu jumlahnya tidak seimbang dengan pasukan kafir, Pak. Tapi dimenangkan oleh Allah karena Allah perbantukan mereka dengan pasukan malaikat-malaikat Allah, Pak. Maka pada saat itu juga menang pasukan Imam Al-Mahdi. Selesai perangnya, Pak. Setelah selesai perang, pasukan Imam Al-Mahdi ini nanti merebut harta rampasan perang. Cara berperang, Pak, ngambil harta rampasan perang. Dan itu boleh, namimah itu, Pak, ngerebut harta rampasan perang. Namun pada saat semua tangan memegang harta rampasan perang, tiba-tiba seorang laki-laki menjerit, Pak, Dajjal keluar, Dajjal keluar. Maka orang-orang pasukan Imam Mahdi yang telah memegang harta rampasan perang semuanya melepaskannya, Pak. Kembali ke markas. Di mana markasnya, Pak? Di Suriah, Pak. Nah, jadi kembali ke Suriah, mereka pasukan Imam Al-Mahdi, juga Imam Al-Mahdi bersiap-siap menghadapi Dajjal, Pak. Nah, ketika nak menghadapi Dajjal, mereka solat subuh, Pak Haji. Sama seperti kita ini, tiba-tiba solat subuhnya terhenti sejenak. Belum solat, semua mata pasukan Imam Al-Mahdi dan pasukannya memandang terbelalak ke atas, Pak. Ngapa memandang ke atas? Semuanya menyaksikan seorang laki-laki turun dari atas diapit oleh 2 malaikat. Laki-laki ini bernama Isa Al-Masih, Pak. Nah, disitulah letak turun. Kenapa turun Nabi Isa? Karena Dajjal itu bukannya lawan Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi tidak terlawan dengan Dajjal, Pak. Yang pacak membunuh Dajjal itu adalah Isa Al-Masih dengan satu sabetan pedang. Maka diceritakan satu sabetan pedang, kenapa tidak membunuh dengan pistol? Karena memang itu pada saat itu tidak berfungsi lagi, Pak, dengan sabetan pedang. Nah, maka dari itu pasukan Imam Al-Mahdi akan melawan Dajjal, kemudian membenahi ekonomi, membenahi sistem yang sudah rusak ini, Pak. Sementara Dajjal itu akan diburu oleh Nabi Isa alaihi salam. Sekarang versinya Dajjal, Pak. Setelah peperangan besar akan munculnya Dajjal pendusta sebanyak 30. Sebelum kemunculan Dajjal, nah ini, Pak, momen penting. Nanti sebelum kemunculan Dajjal ini, kata Rasulullah, la taqumus sa'atu hatta yazhara salasuna dajjalun kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah wa yafidul mal wa yaksurul fitan wa yaksurul haraj. Kata Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, apa itu haraj itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qatlu salasa. Pembunuhan. Dajjal itu kata Rasulullah, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sehingga akan muncul 30 Dajjal pendusta. Jadi 30 Dajjal pendusta ini bukan Dajjal, Pak. Seperti yang kita ketahui yang namanya Dajjal Al-Masih. Ada memang Dajjal Al-Masih itu pernah dari Tamim Ad-Dar cerita tentang bagaimana kita mengetahui tentang Dajjal. Itu matanya satu, Pak. Yang dimaksud dengan satu itu bukannya sikok di kening atau di tengah, bukan, tapi 2 matanya, hanya saja di sebelah kanannya buta dan muncul seperti buah anggur yang hanya bisa melihat mata sebelah kiri, dan di keningnya ada tulisan kafaro, kafir, Pak. Mampu dibaca oleh yang bisa baca dan mampu dibaca oleh yang tidak bisa baca, Pak. Itu Dajjal Al-Masih. Namun sebelum Dajjal Al-Masih ini keluar, maka 30 Dajjal ini akan keluar lebih dulu. Tapi 30 Dajjal ini adalah dia masuk dalam bentuk akidah, dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk semua yang ada di atas permukaan bumi yang sekarang ini, Pak. Termasuk Dajjal masuk ke tubuh politik, Dajjal masuk ke tubuh seni, Dajjal masuk ke tubuh budaya, Dajjal masuk ke tubuh elektronik, Dajjal masuk semuanya, Pak. 30, Pak. Bayangkan, maksudnya adalah ketika Dajjal masuk, prinsip Dajjal, Ibu, prinsip Dajjal itu tangan kirinya megang apa itu, Bu? Pegang surga. Tangan kanannya pegang neraka.
Jadi kalau Dajjal nawalkan neraka, maka mbek. Pada hakikatnya dia telah memberikan dengan tangan kanannya, berarti surga. Tapi kalau dia menawarkan dengan tangan kiri, maka tolak. Surga dalam pandangan kita, pada hakikatnya dia telah memberikan dengan tangan kiri. Maka Dajjal yang dimaksud adalah semua bentuk keyakinan kita di atas permukaan bumi ini harus kita paham. Jadi kalau ibu jingok di elektronik, jingok di Android, berita-berita itu semua jadi dua. Ada berita menyesatkan, ada berita yang memberikan hidayah. Kalau kita misal masalah ekonomi, ada ekonomi yang menyesatkan, ada ekonomi yang betul-betul memberikan dampak kebaikan. Semuanya jadi dua. Dan kita bingung Pak saat itu. Ini yang mana yang benar? Karena kenapa? Karena orang-orang yang betul-betul hatinya tulus, itu dalam pandangan wong itu jelek Pak. Tapi orang-orang yang memang culas, dalam pandangan wong itu yang ikhlas. Nah, Dajjal pintar memutarbalikkan semua itu Pak. Maka ketika Dajjal yang asli keluar, kata Nabi, mepesan sama kita nanti Pak, kalau Dajjal sudah keluar, laki-laki, bawa istrimu dan anak perempuanmu ke dalam kamar. Ditutup kamar. Bila perlu dia di kamar tu dikibat Pak. Dikibat. Kenapa? Karena sebelum Dajjal Al-Masih itu iman kita lah sudah goyang duluan Pak. Karena 30 Dajjal tadi iman kita sudah goyang. Kita tak bisa lagi membedakan yang mana benar, mana salah. Bingung aku. Buka HP perasaan benar, tak tanya salah. Buka HP perasaan salah, tak tanya benar. Semuanya diporak-porandakan oleh Dajjal. Saat akidah kita melemah itulah nanti Dajjal yang asli keluar Pak. Kalau Dajjal yang asli keluar, banyak sekali orang-orang yang terjelembab ke dalam bujuk rayu Dajjal. Karena Dajjal itu Pak diberikan kelebihan oleh Allah. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Dan tidaklah disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik Pak. Maka dari itu kalau Dajjal keluar, kami terpaksa Bu diperintahkan oleh Nabi untuk supaya ibu-ibu masuk dalam kamar, tidak usah keluar, bila perlu dikibat. Karena yang paling banyak permintaan nanti kepada Dajjal itu kaum wanita Bu. Karena itu kodratnya Pak. Nah maka dari itu ini pesan Rasulullah SAW. Sebab siapa yang tidak tergoda dengan bujuk rayu Dajjal Pak? Kalau seandainya kita saat ini melihat magician, sulap Pak, banyak sekali kita tertipu Pak. Dan itu sudah ada wakil-wakilnya, Freemason Pak. Freemasonry itu adalah orang-orang yang menjadi utusan Dajjal untuk menipu daya manusia. Chris Angel itu mampu Pak membelah badan wong kemudian disatukannya lagi Pak. Kemudian banyak lagi para pesulap-pesulap yang magician sifatnya, yang membuat orang-orang itu akidahnya sudah terjual. Nah Dajjal itu lebih dari itu Pak. Kira-kira ini Pak, kalau seandainya misalnya Dajjal itu ke kampung kita nih Pak, Sultan Syaril. Yang jadi masalah Pak Haji Jul, kira-kira kalau Dajjal nawarkan bahwasanya akulah Tuhan kamu, percaya tak kita Pak? Tak percaya. Ya jelas kita tak percaya. Cuman begitu kita tidak percaya, besok Pak Sultan Syaril ini kering Pak, kelaparan. Semuanya jadi susah Pak. Banyu tak metu, panas segala macam. Itu kena faktor Dajjal. Karena Allah izinkan Dajjal itu untuk supaya menyaring yang mana kualitas imannya yang memang hebat Pak. Bayangkan ketika seorang laki-laki saat Dajjal kumpul di depan, ada wong banyak di kampung kita ni, kamu mengakui tak aku sebagai Tuhan kamu, kata Dajjal. Awalnya dia mengaku Nabi, nanti setelah itu baru dia mengaku Tuhan Pak. Tak banyak tak percaya. Kalau kalian tidak percaya, apa yang kalian inginkan? Maka ada seorang laki-laki tampil, diceritakan dalam riwayat hadis. Kata laki-laki itu, kalau kau memang mengaku sebagai Tuhan kami pengen bukti. Apa bukti yang pengen kau tidak dapati? Aku ni anak yatim piatu, sudah lama ditinggalkan oleh wong tua aku. Kalau kau memang Tuhan, kau hidupkan lagi saat ini juga wong tua aku. Maka Dajjal memerintahkan para jin untuk menyerupai wong tua dia untuk supaya hadir Pak. Begitu hadir di hadapan anaknya, kata anaknya, nah mak, bak hidup lagi mak, bak. Iya.
nak inilah Tuhan kita, nak sembahlah dia. Kira-kira Pak, tergoda tak kita Pak? Goyah juga Pak. Bahkan dalam sebuah riwayat Pak, ulama menyampaikan ada seorang laki-laki ketika di hadapan ramai dia berkata, aku tidak mempercayai bahwasanya kau itu Tuhan. Kau adalah Dajjal sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Apa yang dilakukan Dajjal Pak? Laki-laki yang ngomong tadi itu Pak, digergaji oleh Dajjal Pak. Dari pucuk ke bawah. Setelah digergaji, dibelah Dajjal, dipegang di antara keduanya. Ini laki-laki yang tidak mempercayai aku sebagai Tuhan. Kalian lihat, laki-laki ini aku satukan kembali. Disatukan lagi oleh Dajjal Pak. Pecah dongeng baik Pak. Tapi itu fakta kenyataan. Ketika dia satu lagi hidup, maka dia berkata, semakin yakin aku kepada Rasulullah SAW bahwasanya engkau adalah Dajjal laknatullah. Maka laki-laki ini dilemparkan Dajjal ke dalam neraka. Neraka Dajjal adalah surga Pak. Siapa laki-laki ini? Sebagian ulama meriwayatkan mengatakan bahwasanya laki-laki ini adalah perjalanan akhir dari Nabi Khidir Pak. Ya, bukan Kak Khidir. Ya. Nah, itu perjalanan riwayat dari Kak Khidir, Nabi Khidir Pak. Nah, jadi itu. Ini kisah tentang Dajjal Pak. Kapan Dajjal itu? Panjang sekali ceritanya. Yang penting kita Rasulullah SAW memberikan isyarah ini kepada kita agar kita siap-siap Pak. Walaupun kapan terjadinya wallahu a'lam Pak. Tapi boleh jadi terjadinya itu sesuatu yang tidak pernah kita duga. Maka kita siapkan dengan cerita ini. Kalau ada seorang laki-laki yang dia mampu menjadikan satu hari itu menjadi 1 tahun, 1 hari menjadi 1 bulan, 1 hari jadi 1 minggu, 1 hari 1 jam. Diizinkan oleh Allah. Dajjal bisa buat itu Pak. Hidupnya cuma 40 hari, tak lama-lama Pak. Dan dia mati di tangan Nabi Isa alaihi salam. Nanti setelah Nabi Dajjal mati di tangan Nabi Isa, barulah selanjutnya fase namanya Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kita bukan bahas itu Pak. Setelah Dajjal habis, maka semua nanti dipimpin oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Orang-orang yang dipimpin itu menjadi sejahtera galau Pak. Kaya galau. Bahkan susah, nak nyari orang susah tu Pak. Kalau kita nak bersedekah, datangi rumah orang susah. Kami nak bersedekah. Kau nak bersedekah, aku lagi bingung nak sedekah ke mana ni. Bingung dia Pak. Kami juga nak bersedekah. Saking kayanya Pak. Nah maka dari itu, setelah itu nanti ada fase diangkatnya ilmu pengetahuan, kata Rasulullah. Hadis tadi Pak, diangkatnya ilmu pengetahuan. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara diwafatkan para ulama Pak. Jadi maksud diangkatnya ilmu pengetahuan bukan berarti kita jingok Al-Quran. Kalau dulu pemahaman kita waktu nak ngaji, nah hurufnya mana nih? Hilang. Bukan itu Pak. Tapi yang dimaksud diangkat ilmu pengetahuan itu diwafatkan para ulama Pak. Hatta iza lam yabqa alim, manakala para ulama itu sudah meninggal, ittakhazan nasu ru'asa ajuhala, maka manusia yang ada nanti akan menunjuk seorang pemimpin agama, menteri-menteri agama yang berkompeten di bidang itu agama, dengan wong yang punya niat buruk Pak. Tidak ada dasar agama sama sekali, punya niat buruk Pak. Ditunjuk justru korupsi, dana haji dan lain sebagainya. Wallahu alam, bukan itu maksudnya Pak. Kira-kira lebih kurang itulah Pak. Tidak ada amanah maksudnya Pak. Nah maka dari itu kata Rasulullah SAW, mereka itu sesat, fadhallu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ini mungkin ceritanya masih panjang sekali. Kapan-kapan kita sambung lagi Pak. Tapi berkisar tentang masalah diwafatkannya para ulama. Kisah nak menuju kiamat ni ada 10 kisah besar. Ya'juj dan Ma'juj, Ad-Dukhon, matahari terbit dari tempat terbenamnya, baru terjadinya kiamat, Al-Qari'ah dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali mungkin ada tanya jawab Pak ya. Boleh. Kalau dikurung lagi dewek tak apa-apa lah Bu. Yeah. Kalau ada yang bertanya kami persilakan Pak. Jam berapa biasanya?
Iya, iya, iya. Iya. Maka kita penutupan baik. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja kami sampaikan ini sebenarnya banyak momen Pak, terlebih-lebih di bulan Rajab ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan kemuliaan-kemuliaan kepada kita semua. Maka jangan kita tinggalkan kemuliaan itu, ambil dan raih untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami sampaikan cerita tentang menjelang kiamat ini adalah bagian daripada persiapan kita. Jangan sampai nanti sebagaimana tahu-tahu kita jengok nanti matahari terbit dari sebelah barat Pak. Ada banyak makna Pak. Yang dimaksud matahari terbit dari sebelah barat, terbenam di sebelah timur, itu adalah bentuk nyata daripada sesuai dengan kalimatnya. Tiba-tiba mataharinya kaget di sana Pak. Kiblat kita ngadep sana kaget Pak. Iya, terbalik. Kan sekarang sudah agak mulai berputar Pak. Itu sebahagian ulama memaknainya bahwasanya matahari terbit dari sebelah barat itu maksudnya kiblat kita berpindah. Namun sebahagian yang mengatakan bukan itu, maknanya bukan sesuai dengan kalimat, tapi maknanya adalah matahari yang dimaksud adalah agama Islam Pak. Agama Islam yang kita ketahui itu lebih banyak bercokol di negara-negara timur, dan di negara-negara Eropa, negara-negara Barat lebih banyak agama lain. Nanti tanda-tanda kiamat itu justru Islam itu berpusat ke Eropa Pak. Dan kita bisa saksikan sekarang Pak, di Amerika bahkan di Jerman itu satu hari 100 orang Pak masuk Islam Pak. Satu hari 100 orang Pak. Itu di Jerman ada penelitian. Belum lagi di Inggris, di Cina, di negara-negara Barat itu mulai tumbuh Islam. Sementara di negara timur kita jengok Pak, awal kehancuran Islam itu nanti diawali dengan timur Pak. Kalau kita sampai ke ini ngeri gitu Pak. Ngeri ngapa? Karena kita tidak percaya. Di mana mulainya? Ketika Rasulullah berdoa Pak, ya Allah berkahilah Yaman kami, berkahilah Syam kami. Waktu Nabi berdoa itu sahabat, Najd ya Rasulullah. Nabi langsung Pak, ya Allah berkahilah Yaman kami, Allahumma barik lana fi Yamanina wa Syamina. Ya Allah berkahilah Yaman kami, Syam kami. Ditanya sahabat lagi, bagaimana Najd? Baru Rasulullah, pusat kehancuran diawali di situ. Di Najd Pak. Di Najd di mana Pak? Di Arab Saudi. Itu mulai pusatnya Pak. Jadi kata Rasulullah, ciri-ciri tandanya nanti akan terbit tanduk setan Pak. Kami mohon maaf waktu ke sana Pak Jijul, Pak Kait. Apalah yang dimaksud dengan tanduk setan itu Pak? Kami belum paham. Nanti Ka'bah itu akan diselimuti oleh tanduk setan. Ternyata di waktu sore persis jam 4 di waktu sana Pak, kami melihat waktu sore itu jingok bayangan Ka'bah itu tuh ditutupi oleh tanduk setan Pak. Itu tower Zam-Zam itu di pucuknya itu Pak. Kalau itu memang bulan, isyarah bulan itu seperti ini, cak huruf C Pak. Tapi ini melengkung cak huruf U. Begitu sore hari dia menutupi Ka'bah itu Pak. Di Ka'bah itu kelihatan seperti ini Pak, bayangannya ditutupi tanduk setan. Kami mengkira ya Allah, 1400 tahun yang silam bayangan Ka'bah itu akan ditutupi oleh tanduk setan Pak. Bukan tanduk setan yang sesungguhnya, tapi tower Zam-Zam itu Pak. Tower Zam-Zam itu kan di pucuknya doa itu Pak, lambang bintang bulan itu Pak. Nah ini kita juga belum pacak memastikannya, karena kita perlu ahli hadis untuk apakah itu memang benar yang dimaksud. Yang jelas pusat awalan daripada kerusakan itu dimulai dari sana Pak. Dan kita mohon supaya itu tidak termasuk daripada sahabat-sahabat kita yang lain, memang betul-betul dipengaruhi dari pengaruh luar Pak. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, lebih kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta